temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita, masih diberinya umur, masih diberikan nafas kehidupan, bahkan masih diberi kesempatan untuk kembali belajar memahami akan sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam surga, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena kemurahan Tuhan sehingga pagi hari ini kami bersama-sama berhimpun. Bersama-sama hendak belajar kembali memahami akan arti penting firman Tuhan bagi kehidupan kami. Selain kami juga bersyukur atas kehidupan yang masih Engkau percayakan di dalam tubuh kami yang fana ini. Bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang masih juga tertanam dalam tubuh fana ini. Walaupun kami melihat secara manusiawi cuaca kurang mendukung bagi kami, tetapi kami tetap mensyukurinya karena semuanya boleh kami jalani bersama-sama dengan Engkau, Allah kami yang hidup. Dan saat ini biarlah Engkau membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami tertuju kepada firman Tuhan. Demikian pun dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikannya, Tuhan juga akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami semua boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama menggumuli firman yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 1-11. Nanti kita lebih berkonsentrasi pada ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat 1-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul
pada perikop ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Perkenankan saya membaca ulang ayatnya yang ketiga. Sebagaimana saya sebutkan di awal, kita lebih berkonsentrasi pada ayat yang ketiga. Demikian. Dengan tidak mencari kepentingan diri. Saya ulang, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau Saya ulang. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, konon kabarnya orang Kristen itu bisa dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, kelereng. Jadi ingat masa lalu, ketika masih kecil suka ngumpulin kelereng atau beli kelereng, lalu ditempatkan di kaleng. Kalau kita memperhatikan, kelereng itu bukankah satu satuan, tidak ada ikatan satu dengan yang lain. Walaupun kalau kita memperhatikan, kelereng itu begitu bagusnya, begitu indahnya, meling. Dan di dalamnya biasanya ada ornamen-ornamennya. Dan itu yang membuat banyak orang menyukai kelereng. Kelereng bisa bersatu ketika mereka berbenturan satu dengan yang lain, bersinggungan satu dengan yang lain. Artinya kalau ada penggambaran orang Kristen seperti kelereng, orang Kristen itu bagus-bagus, meling, glowing, indah. Banyak ornamen yang dimunculkan, yang dinampakkan, yang kadangkala memiliki kehidupan sendiri-sendiri, bersinggungan dengan orang lain kalau ada kepentingannya, ada permasalahan, atau bahkan perseteruan yang memunculkan gesekan atau benturan tadi. Lalu bagaimana dengan penggambaran yang kedua? Penggambaran yang kedua, orang Kristen itu digambarkan atau dikategorikan seperti buah anggur. Kita tahu, atau mungkin ya saya belum meneliti ya, apakah buah anggur itu ada yang sendiri-sendiri, perintilan-perintilan yang isinya hanya satu. Karena yang selama ini saya lihat, yang namanya
buah anggur itu mesti bersama-sama dalam satu dompol atau satu gerombol. Yang ini seringkali dikatakan sebagai kesatuan. Dia tidak hidup sendiri-sendiri. Dia tidak tumbuh sendiri-sendiri. Dan seringkali kalau kita menikmati jus anggur, tentu anggur ini dijadikan satu. Ketika buah anggur ini masam, maka seluruh jus itu akan ada rasa asamnya. Tetapi kalau anggur itu manis, tentu dalam jus itu juga terkontaminasi dengan manisnya. Kategori yang kedua ini hendak menggambarkan inilah jemaat Kristen atau orang Kristen yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, apalagi kalau kita melihat pengertian dari gereja yang dimunculkan oleh Sinode GKJ. Kehidupan bersama religius. Bagaimana mungkin kehidupan bersama itu lalu hidupnya sendiri-sendiri walaupun indah, walaupun cemerlang, walaupun meling, walaupun glowing, walaupun banyak ornamen. Ada orang-orang yang pandai, ada orang-orang yang kaya. Tetapi bukankah di dalamnya berkumpul banyak orang sehingga harus menyatu? Harus ada ketersalingan di sana. Kita akan kembali ke perikop kita pada pagi hari ini. Terlebih ayatnya yang ketiga. Ketika Paulus mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Oh, ada persoalan nih dalam kehidupan jemaat di Filipi ketika itu. Oke, perlu kita tahu bahwa Filipi itu didirikan oleh Paulus dan juga Silas kisaran tahun 49 sampai 50. Jemaat Filipi terdiri dari orang-orang Kristen non-Yahudi, artinya orang Yunani atau di luar itu. Orang-orang yang awal mulanya memang tidak mengenal kekristenan atau tidak mengenal keyahudian lalu menjadi Kristen. Lalu yang kedua, mereka juga terdiri dari orang-orang Yahudi awal mulanya yang lalu menganut kekristenan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang menjaga dirinya sehingga lalu menjadilah Kristen di sana. Artinya ada percampuran di sana. Secara kepercayaan saja jemaat Filipi itu terdiri dari 3 kepercayaan pada awal mulanya, lalu disatukan oleh Paulus dan juga Silas. Tetapi nampaknya ketika Paulus mengatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kita tahu bagaimana karakter, kondisi, situasi jemaat ketika itu. Artinya jemaat di Filipi bisa digambarkan, dikategorikan seperti kelereng tadi. Mereka hidup sendiri-sendiri. Mereka ingin mementingkan kepentingannya sendiri, mengutamakan kepentingannya sendiri, mengutamakan egonya sendiri, mengutamakan keluarganya sendiri, dan tidak berpikir tentang orang lain. Wong urip-uripku. Yen aku iso pinter, wong ya aku ragat-ragat dhewe. Toh aku nyari beasiswa, kalau ada beasiswa ya aku nyari sendiri. Hidupku bukan bergantung kepadamu. Uripku ki gumantung karo Gusti Allah. Jadi ngapain aku ngurusi urusanmu dan kamu ngurusi urusanku? Dan inilah yang disoroti oleh Paulus. Sehingga Paulus di awal ayat juga mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dalam kehidupan kekristenan itu memang ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan, kasih mesra, belas kasihan. Itu kalau mau hidup di dalam Kristus.
Kalau mau hidup bersama. Sehingga ketika masyarakat Filipi ketika itu diminta untuk menyempurnakan sukacitanya, hendaklah kamu sehati sepikir. Eling, kamu itu sudah diikat dalam Kristus Yesus. Kamu tinggal di dalam tubuhnya Yesus. Kamu menjadi bagian dari Kristus Yesus. Sehingga tidak boleh dong kamu itu menekankan, mengedepankan egomu. Jangan hanya berpikir tentang hidupmu. Lalu inilah yang memunculkan kategori kedua tadi, seperti buah anggur. Yen asem yo ayo dinikmati bareng-bareng, ning yen legi yo bareng-bareng. Atau bahkan di dalam ayat yang ketiga bagian berikutnya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagus kan nasihatnya? Dan saya memang berpikir, wah hebat juga ya Paulus ya. Coba kita juga mulai berpikir. Kalau setiap kita di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, kita pengen mengutamakan orang lain. Setiap kita loh, setiap kita. Bukan hanya saya tok, bukan hanya saudara tok, tetapi setiap kita. Saya pengen mengutamakan Yuli Indratni. Yuli Indratni pengen mengutamakan Endah. Endah pengen mengutamakan Uwel. Uwel pengen mengutamakan Rudiarto. Rudiarto pengen mengutamakan Uwel. Dan muter. Wah, apa apik banget kehidupan gereja itu. Lalu semuanya ini disokong gitu loh. Disokong bersama-sama, dipikul bersama-sama, dibangun bersama-sama, dibesarkan bersama-sama. Penghayatan akan korban Yesus itulah yang lalu dimunculkan di sana. Mengambil gambaran bagaimana Yesus yang adalah Allah, yang maha kuasa, yang pencipta langit bumi dan segala isinya, yang berhak atas kehidupan dan kematian saja, mau kok merendahkan diri serendah-rendahnya, mau toleran kepada manusia, mau hadir ke atas muka bumi. Ini loh gambaran yang begitu jelas bagi kehidupan kita. Kalau Allah saja mau merendahkan diri serendah-rendahnya, apakah kamu, apakah saya, apakah kita yang hanya ciptaan, yang terbentuk dari debu tanah, bunga-bunganya tanah loh, cuilik banget, disebul saja sudah tidak ada kok. Atau kalau pengen yang lebih gede, apa? Bunga rumput. Oke. Ada penggambaran bunga rumput juga toh. Ketika itu disebul, ngeleyang tah singgahnya di mana. Itulah kehidupan kita. Kita juga tidak berhak kan atas kehidupan ini. Kita tidak punya wewenang untuk meminta kematian atau menolak kematian. Nah Tuhan yang berhak atas itu saja mau kok merendahkan diri. Apalagi kita sebagai ciptaan. Oleh sebab itu, ayo kita hidupi kehidupan gereja kita bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Kembali kalau setiap pribadi mengutamakan orang lain, memperhatikan orang lain, tentu masing-masing orang juga memiliki pemikiran yang sama dan melakukan hal yang sama. Sehingga di dalam kehidupan Jemaat GKJ Purbalingga itu lalu muncullah ketersalingan, saling memperhatikan, saling mengutamakan.
Bagus banget toh. Sehingga bangunan itu bukan hanya bentuk bleger GKJ Purbalingga yang megah, yang indah kayak kelereng tadi, tapi uripe dewe-dewe. Tapi biarlah kehidupan GKJ Purbalingga itu sama seperti gerombolan dompolane anggur yang menghidupi satu dengan yang lain. Sehingga pesan Rasul Paulus di awal mula, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dan itu dilakukan oleh masing-masing orang, maka terbangunlah tubuh Kristus itu di Purbalingga. Setiap kelebihan kita boleh bangga karena Tuhan memberikannya. Setiap kekurangan kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan GKJ Purbalingga tidak akan pernah tergoyahkan kalau nasihat ini nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak, ayo mulai dari sekarang. Ada banyak program yang perlu kita laksanakan, bukan hanya per orang tetapi bareng-bareng. Kekurangan majelis, siap sedianya menjadi majelis misalnya. Komisi-komisi yang akhir-akhir ini juga sudah mulai ada yang lereh. Ayo kita isi kekosongan itu. Sehingga kita boleh bersama-sama, bergandengan tangan. Supaya apa yang terjadi di Filipi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Berjuang yuk, bareng-bareng. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami menyadari akan keterbatasan, akan kerapuhan, akan kelemahan manusiawi kami. Yang seringkali kami terjatuh kepada pementingan diri sendiri. Yang kami utamakan adalah kehidupan kami sendiri, bukan kehidupan orang lain. Dan pagi hari ini kami mendapatkan pesan dari Paulus, tentu dari Tuhan melalui Paulus. Engkau sendiri yang mengharuskan kami ada ketersalingan, saling mengutamakan, saling mementingkan orang lain, saling merendahkan hati, sehingga terjadilah kehidupan gereja yang semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Mampukan kami ya Tuhan menjalani semuanya itu dengan baik. Karena semuanya boleh kami lalui, kami kerjakan bersama dengan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati pun kami memohon berkat-Mu untuk setiap kami yang akhir-akhir ini mengalami sakit penyakit. Sakit yang sulit untuk disembuhkan. Obat-obatan sudah kami konsumsi, tetapi nampaknya belum juga memunculkan tanda-tanda kesembuhan itu. Obat-obatan, makanan, minuman hanyalah sarana Tuhan. Yang menjadi penyembuh adalah Engkau. Oleh sebab itu kami berseru kepada Tuhan, Tuhanlah yang berhak atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan lebih berkuasa ketimbang obat-obatan, makanan, minuman yang kami konsumsi. Sehingga ketika Engkau menghendaki seseorang sembuh, seseorang menjadi kuat, seseorang menjadi tegar, maka terjadilah itu semua dalam kehidupan kami. Kami serahkan kondisi kami yang rapuh, yang lemah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian pula dengan setiap kami yang memiliki keterbatasan. Engkau tahu akan kehidupan kami. Kami berharga di hadapan Tuhan. Kami adalah gambaran Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun kami mengalami keterbatasan, tetapi di hadapan Tuhan, kami adalah sempurna. Ciptaan sempurna. Tidak boleh kami, keluarga, lalu merasa rendah diri, merasa khawatir, merasa ketakutan. Karena ada anggota keluarga kami yang mengalami keterbatasan.
Kami boleh bangga terhadap mereka. Karena bagaimanapun juga Tuhan juga menanamkan talenta dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjuangan anak-anak kami. Menggapai angan cita-citanya, menggapai harapannya. Jangan patahkan semangat mereka, sehingga mereka tidak merasa rapuh. Biarkan mereka boleh mempertahankan jati dirinya sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang pengennya jujur tetapi kadangkala berhadapan dengan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang mengandalkan orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Berbuat curang. Apakah dengan demikian anak-anakmu yang takut akan Tuhan itu lalu menjadi tergeser ya Tuhan? Kami rindu Tuhan menjamah mereka sehingga mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Tidak ngelokro, tidak semplah, tidak putus semangat. Jadikan anak-anakmu ini terus berkarya di dalam kehidupannya. Di dalam pekerjaan pun demikian ya Tuhan. Jadikan mereka orang yang setia akan pekerjaannya. Menekuni pekerjaannya, menyayangi, mengasihi pekerjaannya. Sehingga dari sana Tuhan memberikan berkat yang tercurah berlipat kali ganda. Demikian pun kami berdoa untuk anak-anak kami yang di dalam pencarian jodoh. Jangan biarkan mereka terhanyut oleh gelapnya dunia. Ada banyak pilihan. Tetapi bukankah pilihan yang tertuju kepada anak-anak yang takut akan Tuhan lebih baik? Karena membawa kepada kedamaian, ketentraman hidup yang sejati. Berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan. Jangan biarkan mereka terpuruk. Karena pada akhirnya nanti Engkau akan memberikan pekerjaan yang baik kepada mereka. Dan Tuhan memberikan hasil yang positif. Anak-anakmu yang menanti-nantikan buah kasih dalam kehidupan pernikahan mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik juga dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, di kesempatan ini kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami secara pribadi. Hadir, dengar apa yang menjadi pergumulan kami. Dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentu Engkau akan memberikannya demi kebaikan kami. Tetapi yang tidak biar Engkau singkirkan dari angan-angan pemikiran kehidupan kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Kami boleh menjalani perjalanan bersama dengan Engkau kemudian. Ampuni juga apabila ada dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Ayo terus bergandengan tangan, berjuang bersama demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kau yang terindah di dalam